Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua berjumpa kembali dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Bersama saya Utomo dan insya Allah saya selalu dibersamai narasumber utama kita yaitu Bang Rocky Almaroki. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang terkait gencatan senjata yang terjadi di Gaza. Kemudian kita ketahui juga bahwasannya setelah Donald Trump melontarkan ancaman kepada Hamas bahwa uh, Donald Trump menyatakan all hell will break out in Middle East, artinya Amerika akan menjadikan Middle East terutama Palestina menjadi neraka. Namun ternyata setelah ucapan itu berlangsung 8 jam kemudian terjadi kebakaran hebat di California yang infonya sampai detik ini belum bisa dipadamkan dan kerugian yang dialami oleh Amerika itu sekitar 4.000 triliun. Nah, baik, untuk itu kita akan mengambil tema gencatan senjata di Gaza akankah dihianati lagi oleh Amerika dan anteknya. Jadi itulah ancaman tadi yang diucapkan oleh Trump saat pidatonya di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, Amerika Serikat tanggal 7 Januari 2025. Dan dengan sombongnya, Donald Trump akan mengancam membuat neraka bagi para pejuang Hamas di Timur Tengah. Nah, tiba-tiba terjadilah kebakaran yang sangat dahsyat. Ada yang menginformasikan bahwa kecepatan angin 90 km per jam, ada juga yang informasi yang kita dapatkan 150 km per jam, dan ini meluluh lantakkan sebagian besar wilayah California atau kita sering bilang Los Angeles. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terkait ya yang pertama tadi bahwa ada gencatan senjata juga yang terjadi tanggal 15 Januari kemarin dan kita khawatir bahwa seperti biasa Amerika dan juga Israel tentunya akan mengkhianati lagi. Jadi ada dua pembahasan yang saling berkaitan ini Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky dengan hal ini Bang Rocky? Ya, yang pertama kita ucapkan syukur kepada Allah bahwa fakta-fakta di dunia ini sebenarnya menjurus kepada kemenangan yang hak dan kekalahan dari yang batil. Kita tahu bagaimana pongah dan sombongnya Donald Trump akan menciptakan neraka di Timur Tengah, langsung dijawab oleh Allah makar tersebut dibalas dengan sempurna di kotanya Hmm. sendiri di Los Angeles. Itu terjadi kebakaran yang hebat. Bahkan negara adidaya yang katanya konon sangat hebat, sekedar mengalahkan api pun tidak sanggup ya. Bahkan kota yang begitu bagus, begitu megah, termasuk pusat eh, ekonomi, pusat artis, pusat tempat tinggalnya para artis, habis juga. Jadi kalau kita lihat kesombongan itu tidak pada tempatnya bagi manusia, karena manusia itu sebenarnya lemah. Nah, dengan lemah tetapi dengan sombong itu luar biasa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi masyarakat biasa kita bisa melihat bahwa eh, dalam menggenggam kebaikan kita tidak perlu khawatir dan ragu karena kita akan ditolong oleh Allah. Kedua, kalaulah kita belum mencapai kemenangan, kita tentu akan mendapatkan pahala yang besar maupun balasan di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya juga mereka yang sombong di dunia ini, bahkan tidak mau menerapkan mengikuti perintah-perintah Allah, bahkan melecehkan, bahkan dengan sombong akan membuat neraka. eh, eh, Allah jawab dengan cepat saja itu di dunia sudah dihukum dengan kebakaran yang begitu hebat. Yang konon pemadam kebakarannya sangat canggih gitu, tapi toh tidak mampu menahan itu. Dan di netizen itu kan banyak yang menggambarkan bahwa itu seperti di neraka. Jadi Hmm. kebakaran yang luar biasa itu mereka sebagai netizen mengatakan itulah seperti di neraka. Itulah ucapan Donald Trump yang terrealisir di kotanya sendiri, di negaranya sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi, eh, kalaulah sedang menjadi negara adidaya, sedang berkuasa, sedang punya kekuasaan, tidak boleh sombong.
harus justru Hmm. eh, tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta alam semesta ini beserta aturan-aturannya, kita patuhi itu. Sehingga negerinya akan jadi negeri yang barokah. Tidak seperti sekarang, bahwa eh, digambarkan oleh para netizen juga bagaimana Amerika mendukung Zionis itu untuk menghancurkan Gaza, kota yang dihancurkan beratus-ratus hari. Di kotanya sendiri tidak sampai ratusan hari dihancurkan. Jadi hanya 2 hari kalau netizen mengatakan 2 hari digambarkan foto yang sama, bagaimana hancurnya Gaza dan bagaimana hancurnya Los Angeles. Saya pikir ini pelajaran berharga, pelajaran penting buat kita semua. Tidak usah mengikuti langkah-langkah syaitan dan juga tidak usah mengikuti meneladani orang-orang sombong, bahkan pemimpin-pemimpin yang begitu sombong jangan kita ikuti, jangan kita teladani. Saya pikir itu Bung Wahyu pelajaran yang penting yang kita bisa lihat dari peristiwa di Los Angeles, Amerika, dikaitkan dengan dukungannya terhadap genosida di Palestina. Uh, ya tentu hari ini mereka mengatakan sudah ada gencatan senjata, tapi justru kita banyak pertanyaan di situ, benar nggak akan dipatuhi? Ya. Gitu Bung Ayu. Baik, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Rocky. Sebenarnya banyak pihak yang mengaitkan ya, apakah ancaman yang dilakukan oleh Trump ini menunjukkan bahwa genosida yang eh, terjadi di Gaza ini memang ada campur tangan AS gitu, Bang Rocky. Dan itu juga akibat ancaman itu, California terbakar dan kebakaran ini juga yang mendorong AS untuk melakukan gencatan senjata. Jadi ada analisa seperti itu. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, saya pikir kalau dikatakan bahwa sebagian mengatakan Amerika berada di belakang peristiwa genosida di Gaza di Iya, Palestina, masuk juga penghancuran kota-kota di Palestina di Gaza. Nah, saya pikir itu menemukan eh, konfirmasi langsung dari pimpinan mereka, yaitu Donald Trump. Jadi hmm, ketika dia mengatakan ingin menjadikan neraka di Timur Tengah, ikut campur tangan di Gaza, itu secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa di balik kekacauan di Timur Tengah ada dia di belakangnya. Bahkan hmm, dia akan membuat neraka di sana. Itu ancaman dan berarti faktanya memang selama ini di dunia ini yang membuat kekacauan, membuat konflik, membuat perang, ya mereka itulah negara yang mengaku negara adidaya, berideologi kapitalisme, dengan karakter yang sangat sombong, angkuh, dia tidak peduli dengan orang lain, dan bahkan membuat kerusakan di muka bumi ini, bahkan mendorong genosida, bahkan juga membacking, jadi backup atau membackingi Israel, Zionis laknatullah itu, untuk terus melakukan kejahatan dan genosida di bumi Palestina. Dan itu terkonfirmasi langsung dari ucapan Donald Trump itu, bahwa dia akan menciptakan itu di Palestina atau di Timur Tengah. Nah, yang kedua, kalau kita melihat eh, sebagian mengatakan bahwa hari ini ada gencatan senjata di Gaza itu karena Amerika eh, terkena kebakaran hebat atau bencana iya, yang luar biasa. Bahkan kalau dibilang kerugiannya sampai ditaksir ya 4.000 triliun iya, misalnya. Itu kan kalau kita bilang APBN kita itu, APBN Indonesia itu dalam iya, setahun itu. Nah, ya hampir lah sampai segitu. Kan Indonesia 3.000 sekian triliun, itu 4.000 triliun. Nah, itu menandakan bahwa untuk membangun kembali itu tidak mudah. Saya pikir Allah memberikan hukuman kepada mereka di dunia, belum lagi nanti di akhirat seperti apa. Baru di dunia dibuatkan, kalau bahasa netizen itu kan seperti neraka. Mungkin nanti iya, di akhirat akan lebih dari itu gitu. Jadi akan jauh hmm, lebih besar, dahsyat lagi di akhirat kelak yang akan mereka terima. Ya kalau mereka bertobat mungkin akan ada ampunan. Tapi kalau mereka masih sombong juga, saya pikir di dunia mereka sudah dapatkan kehancuran di kotanya, di akhirat mereka akan mendapatkan sisa yang jauh lebih dahsyat dari yang ada di dunia ini. Nah, terkait dengan gencatan senjata itu, saya pikir kita sudah punya pelajaran yang panjang dan sejarah panjang, bagaimana iya, Zionis Yahudi dan Amerika
serta ante-antenya itu suka sekali mengkhianati perjanjian. Hmm. Kalau dari dulu, coba kita lihat betapa banyak perjanjian damai yang dilakukan oleh Amerika yang mendukung Zionis itu dari tahun 40, 47, 56 dan seterusnya sampai hari ini, toh bukan malah terjadi kedamaian, tapi Hmm. justru pembantaian yang terus-menerus, bahkan yang akhir-akhir ini begitu memuncak adalah genosida. Dan itu kalau kita lihat, kerusakannya jauh lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi. Nah, Hmm. tentu kita tidak ingin terjadi pengkhianatan lagi. Eh, Semua perjanjian damai dikhianati mereka sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Bahkan kalau kita lihat resolusi Dewan Keamanan PBB pun nggak berperan, nggak berfungsi di hadapan Iya. mereka, dikhianati juga. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya, memang kita wajib waspada karena karakter orang-orang munafik, orang-orang sekuler seperti bangsa Amerika dan juga Zionis Yahudi laknatullah itu memang di karakternya memang karakter pengkhianat gitu. Jadi tidak Hmm. tidak menepati janji. Dalam catatan sejarah kita bisa lihat sekian puluh tahun itu mereka bikin perjanjian damai dia khianati sendiri itu sampai hari ini. Jadi kalaulah ada gencatan senjata dan ada perundingan damai, ya tetap harus waspada karena Hmm. itu belum tentu ditepati oleh mereka. Dan yang catatan sejarah yang pasti hampir semuanya dikhianati oleh mereka. Ini yang perlu waspada. Termasuk bagi kaum muslimin sedunia, mestinya tidak terlalu euforia mendukung Hmm. mereka dan ini juga menurut saya ini solusi yang tidak tepat. Gencatan senjata diperlukan supaya tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Tetapi solusinya tidak sekedar gencatan senjata, tapi harus ada solusi yang adil, yang memang ditempatkan sesuai dengan hak dan kebenarannya, yaitu bagi orang yang merampas tanah diusir dari tanahnya, bagi yang memiliki tanah kita kembalikan kepemilikannya. Saya pikir itu yang paling penting yang terjadi di Palestina, bukan sekedar hari ini untuk menghentikan pembantaian genosida dengan gencatan senjata sebentar, nanti mereka juga akan khianati lagi. Nah, itu mungkin terus kita kawal. Dan dengan adanya kebakaran hebat di Los Angeles, Amerika tentu akan butuh dana yang banyak, yang besar untuk merecovery, membangun kembali. Oleh karenanya, saya kira Zionis Yahudi Anatullah akan tidak banyak dipasok lagi pendanaannya maupun persenjataannya. Dan itu kemungkinan memang mereka butuh gencatan senjata dan mereka kemungkinan juga butuh waktu untuk melakukan kejahatannya lagi. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, baik, Masya Allah Bang Roy penjelasannya. Eh, saya ingin menambahkan sedikit Bang Roy. Artinya begini, sebelumnya kan mungkin banyak umat Islam yang menganggap bahwa Israel ini kuat karena memang didukung oleh Amerika yang adidaya gitu. Tapi saat ini kita ditunjukkan bahwasannya Amerika sendiri sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa gitu. Allah menunjukkan kebesarannya dengan mengajak mereka dengan terjadinya kebakaran itu menunjukkan seharusnya umat Islam saat ini waktu apa ya waktunya untuk bergerak untuk bersatu gitu kan untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina untuk membebaskan. Nah, pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya bagaimana penyelesaian masalah perampasan tanah yang terjadi sudah puluhan tahun ini jika kita dibandingkan solusi yang dilakukan oleh Rasulullah atau oleh para khalifah terdahulu? Apa bedanya dengan gencatan senjata yang dilakukan di Gaza yang barusan Bang Rocky sampaikan bahwa mereka ataupun Zionis Israel sendiri selalu mengkhianati apa yang mereka janjikan begitu Bang Rocky. Jadi bagaimana penyelesaian solusi tuntas untuk apa yang telah terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan persoalan itu terkait dengan perilaku kaum Zionis Yahudi laknatullah, dan tentu kita bisa melihat catatan sejarah di masa Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW di Madinah itu kan mengikat perjanjian dengan Bani Hmm. Koinuko, Bani Koiruzo, itu Ya. Yahudi semua itu. Bani Nazir gitu ya. Dan ujung-ujungnya mereka berkhianat juga gitu. Dan Rasulullah dengan tegas mengusir mereka dari kota Madinah. Jadi Hmm. mereka harus perlakuannya begitu. Nah, hari ini mereka bisa seenaknya bahkan membunuh, bahkan melakukan genosida,
menghancurkan gedung, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah, menghancurkan masjid, bahkan gereja juga ada yang dihancurkan. Itu karena memang tidak ada kebijakan yang melindungi umat Islam dan melindungi Palestina. Di masa Nabi, karena Nabi berkuasa, maka mereka bisa diusir. Demikian juga di masa para khalifah. Di masa para khalifah memang karena khalifah ada, kaum Yahudi tidak bisa seenaknya saja. Tetapi Ya. justru keadilan dari para khalifah itu nampak di sana. Bagaimana Hmm. dalam kisah yang sangat masyhur di Mesir, ketika gubernurnya Amr bin As ingin membangun masjid yang besar, tapi di tanah itu ada tanahnya orang Yahudi, kemudian Yahudi itu dia mengadukan kepada Khalifah Umar, langsung dikirimkan tulang kepada Amr bin As sebagai gubernur, yang tulang itu digaris lurus kemudian disilang, dan itu menjadi tanda bahwa Amr bin As harus tegak lurus menerapkan hukum Allah, kalau tidak dia akan jadi tulang-tulang seperti itu dan akan dipotong pedang. Jadi dengan itu Amr bin As takut dan kemudian membatalkan proyek besarnya untuk membangun masjid itu, padahal itu pun untuk kepentingan umum gitu. Nah, tetapi Ya. Yahudi sangat terlindungi di masa Khalifah Umar, dan bahkan di masa Khalifah Umar juga Palestina itu dibebaskan, Masjidil Aqsa dibebaskan. Nah, hari ini umat Islam tidak bisa beribadah di Masjidil Aqsa leluasa, bahkan harus minta izin kepada polisi-polisi Zionis Yahudi yang menjaga di situ. Artinya apa? Masjidil Aqsa hari ini dikuasai mereka. Umat Islam tidak bisa leluasa menggunakan masjid itu, padahal itu masjid suci umat Islam sedunia. Oleh karena kita semua punya kewajiban untuk membebaskan kembali. Dan cara membebaskan sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh Umar bin Khattab, yaitu dengan jihad. Dan tentu pemimpin yang bisa melakukan itu adalah pemimpin sekelas Khalifah Umar maupun sekelas Salahuddin Al-Ayyubi dulu, Sultan. Nah itu yang kita melihat bahwa solusi Islam dalam menegakkan kebenaran dan aturan itu dengan tegas, bahwa orang-orang yang zalim, orang-orang yang membuat aniaya, orang yang membuat kerusakan, ya dia diusir. Gitu. Kalau tidak, dia akan dilindungi. Kalau dia berbuat baik seperti tadi Yahudi yang tanahnya dirampas, itu dilindungi, haknya diberikan. Itulah keadilan Islam. Nah, hari ini tidak ada itu. Hari ini kalau Hmm. orang mau mengadu kepada khalifah, tidak ada khalifahnya. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana hari ini juga Masjidil Aqsa tidak ada yang melindungi, yang menjaga, termasuk juga tidak ada yang berusaha untuk membebaskan Al-Aqsa dari penguasaan Zionis Yahudi laknatullah. Ah, begitu Bung Wahyu. Baik, Masya Allah, begitu adilnya Islam. Kita tahu apa, sangat nampak bagaimana Islam memberikan keadilan, bahkan ketika masjid ingin dibangun dan ternyata ada sebagian tanah kaum Yahudi yang di situ apa, eh, menjadi bagian dari masjid itu pun dimenangkan oleh, ketika disidangkan, dimenangkan oleh kaum Yahudi, di mana itu menunjukkan bahwa Islam itu adil, Islam memberikan keadilan kepada siapapun. Baik, Bang Rocky, sebelum kita akhiri, kami ingin mendengarkan closing statement tentang gencatan senjata di Gaza. Akankah dihianati lagi oleh Amerika dan anteknya? Silakan, Bang Rocky. Ya, jadi kita umat Islam sedunia, termasuk seluruh umat manusia di dunia, mesti mencatat bahwa eh, Amerika dan ante-antenya yang membela Zionis Yahudi, lanatullah, sudah berkali-kali mengingkari dan mengkhianati perjanjian damai, termasuk gencatan senjata yang dirancang. Tentu kita harus waspada apakah ini akan diulangi lagi. Kalau dalam catatan sejarah akan terus berulang. Oleh karenanya kita harus waspada dan juga harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya pengkhianatan kembali gencatan senjata itu dan terjadinya kembali genosida di Palestina. Saya pikir kita semua umat manusia di muka bumi ini punya kewajiban yang sama untuk menegakkan kebenaran, dan tentu bagi umat Islam membebaskan Masjidil Aqsa adalah kewajiban semua umat Islam sedunia. Membebaskan bumi Palestina juga kewajiban kita semua. Dan kewajiban itu akan bisa tertunaikan dengan baik kalau umat Islam ini bersatu di bawah satu kepemimpinan ya, yang seperti Khalifah Umar bin Khattab maupun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah kepemimpinan Islam yang kemudian orang sebelumnya khilafah Islam ya. Seperti itu yang perlu kita sadari bersama.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah penjelasan yang sangat luar biasa, Bang Rocky. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan saudara kita semua dan sahabat Wahyu semua memiliki pemahaman yang sama dengan kita bahwasannya Palestina hanya bisa diselamatkan, dibebaskan ketika umat Islam bersatu di bawah satu naungan negara yaitu Khilafah Islamiyah, dan mudah-mudahan itu segera terjadi sehingga saudara-saudara kita di Palestina segera bisa kita bebaskan. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya dan sahabat Wahyu semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.